Halo, kembali di GG Mania. Aku ada cerita untuk kalian. Jadi gini, ada hal yang bikin aku bertanya-tanya. Kenapa ya, kalau sepanjang apapun rambut perempuan, itu nggak pernah disebut gondrong. Tapi kalau cowok, rambutnya kepanjangan sedikit aja, malah disebut gondrong. Rasanya tuh nggak adil ya. Cewek rambutnya panjang atau kepanjangan pun nggak pernah disebut gondrong. Tapi kalau cowok, kok disebut gondrong? Apakah gondrong itu hanya sebutan untuk khusus laki-laki? Emang bener sih. Karena berambut panjang adalah bukan hal yang umum dilakukan oleh laki-laki. Bukankah gitu? Biasanya kalau perempuan itu akan jauh lebih baik kalau rambutnya panjang, kalau cowok rambutnya pendek. Jadi kalau cowok rambutnya kepanjangan disebut gondrong. Bener gitu ya? Ini cuma bertanya-tanya aja ya. Ada hal lain juga, tapi aku juga nggak bermaksud untuk menghina kalian ya. Ini cuma sebagai sebuah cerita aja ya. Ada istilah, rambut adalah mahkota kecantikan wanita. Bener ya kayak gitu ya? Jadi aku mikir, kalau mahkotanya hilang, artinya kecantikannya akan berkurang. Bener nggak sih? Kalau semuanya rambut itu adalah mahkota, terus hilang, jadi wanita itu botak. Kalau botak, cantiknya berkurang. Begitu kah? Untuk cewek-cewek yang maaf nggak punya rambut, nggak bermaksud untuk menghina ya. Ini cuma cerita aja, cuma pertanyaan-tanya aja gitu. Udah klarifikasi ya ini ya. Jadi gitu. Tapi kalau cowok botak kok kadang keren ya. Kayak cowok botak ada Deddy Corbuzier, The Rock, Dwayne Johnson, ya kan botak, tapi keren. Tapi kalau cewek botak nggak biasa gitu loh. Kalau cewek botak itu bukan sesuatu yang biasa. Jadi emang cewek akan muncul kecantikannya kalau dia punya rambut yang indah, punya rambut lah pokoknya, apalagi panjang. Oh, jadi gitu ya. Ada hal yang memang satu sisi cuma laki-laki yang punya, cuma perempuan yang punya, dan nggak bisa disamaratakan. Itulah namanya, nggak ada namanya kesetaraan gender. Bukan gitu. Jadi setiap laki-laki atau perempuan ada spesialisasinya masing-masing. Jadi gitu. Aku juga mikirnya gitu aja. Ada istilah lain juga. Kalau cowok single atau belum punya pasangan, itu bisa disebut bujang. Bujang itu istilah daerahnya itu bujang. Tapi kalau cewek, pantas nggak disebut cewek single, bujang? Kayaknya bujang, istilah bujang itu hanya pantas disebutkan untuk laki-laki. Tapi kalau cewek, istilah lain dari single itu apa sih? Gak pernah tahu aku juga. Dari dulu gak pernah tahu. Masa iya sih cewek single disebut cewek bujang? Ya mungkin juga kali ya, geli didengarnya, geli banget ya. Apa sih sebenarnya? Aku juga nggak tahu loh, nggak tahu. Kalau single, jomblo itu berlaku untuk semuanya, semua makhluk. Ya jadi dipikirnya sih bujang itu adalah istilah yang hanya bisa diterima oleh makhluk yang sifatnya maskulinitas gitu sih. Mikirnya gitu. Jadi kalau cewek single atau jomblo disebut bujang kayaknya nggak masuk gitu, nggak lazim banget gitu ya. Itu cuma pertanyaan aja ya. Itu cuma hal-hal yang intermezzo aja biar konten ini menarik gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Memang ada kadang hal itu emang emang kadang hal-hal seperti itu, istilah seperti itu hanya berlaku dari setiap sisi dari sifat manusia aja. Cuma berlaku untuk perempuan, cuma berlaku untuk laki-laki. Jadi nggak bisa disamaratain. Jadi nggak ada namanya kita bisa disamaratakan, bukan berarti salah satunya memiliki derajat yang lebih rendah atau lebih tinggi. Enggak, itu sama aja, tapi memiliki sifat yang berbeda. Jadi nggak ada namanya istilah kesetaraan gender. Enggak. Emangnya mau cewek disebut cewek single bujang? Cewek rambutnya panjang gondrong? Nggak mungkin. Jadi memang istilah seperti itu cuma berlaku untuk masing-masing sifat makhluk, ya kan? Oke, cuma sampai segitu aja videonya karena takutnya ini kepanjangan terus bikin kalian bosen. Bye-bye.